Oke, thank you Bapak udah hadir di kuliah kita lagi. Jadi, malam ini kita bahas sedikit ya, ringkasan dari minggu lalu ya, dari Lean Startup sedikit kita bicarain, lalu juga kita akan lihat, bagian dari data science dari bukunya Foster Provos, chapter 7 ya, mungkin juga chapter 8 bisa kita lihat. Lalu, sebenarnya ada materi soal blockchain juga yang saya taruh di Learn, Bapak-bapak bisa ikuti nanti kita bicarakan singkat ya, kenapa Bitcoin itu, sangat viral ya, sering, juga di dalam tengah pandemi ini ya, teknologinya seperti apa kita bicarakan, terus mungkin, jebakan-jebakannya atau, harapan-harapan orang terhadap itu bisa kita juga diskusikan singkat ya. Nah, soal Lean Startup itu saya udah pasang juga ya videonya, saya lempar ke YouTube juga. Eee, jadi Lean Startup itu dia pakai contoh bisnis yang memang nggak terkenal ya, semacam aplikasi komunikasi dengan avatar karena menyediakan anonimitas untuk berkomunikasi, terus, mereka berharap itu bisa jadi booming ya. Saya rasa mungkin di segmen komunitas tertentu di Amerika mungkin pernah diadopsi dengan, cukup lumayan, tapi di Indonesia sih kita nggak tahu ya, eee, aplikasi yang mereka coba buat itu startup-nya ya. Jadi kebanyakan startup nasibnya akan seperti itu sih sebenarnya ya. Kalau bapak-bapak nanti, coba-coba bikin startup ya, terus ternyata nasibnya kayak gitu, ya jangan heran ya. Tapi Eric Ries bukunya terkenal ya, Lean Startup itu. Karena idenya itu, oke ya. Jadi, kalau bapak-bapak di awal kuliah ini merasa survei pasar itu yang penting, Eric Ries basically mengkonfirmasi nggak penting survei pasar, tapi mengetahui secara konkret empiris ya, pasar itu inginnya apa, dengan eksperimentasi produk itu vital, kata mereka, ya. Jadi, di chapter yang minggu lalu dibahas oleh Bu Junita ya, kalau bapak-bapak lihat lagi detailnya ya, take away-nya yang penting adalah kita secepat mungkin ya membuat produk yang minimum itu yang bisa diadopsi di pasar dan bahkan produknya bisa bentuknya gimmick ya, video video iklan bisa ada sistem kayak gini gitu ya. Oh kalau ternyata banyak yang merespons, berarti, itu, menjanjikan gitu ya. Lalu begitu produknya udah ada ya, setiap kali itu di-tweak ya, "Coba saya tambahin fitur ini," ya, ternyata naik nggak jumlah subscriber-nya gitu ya. Kalau ternyata ada fitur-fitur tertentu yang cocok ya dengan segmen pasarnya ya, terus naik, nah itu harus dikejar terus ke situ ya, jadi eksperimentasi itu yang harus dilakukan ya. Saya pasang juga, video-video dari Gojek ya dan ada itu, data scientist-nya yang cukup terkenal ya, Kristal Wijaya namanya, menerangkan eksperimen-eksperimen semacam itu yang dilakukan di Gojek juga, setiap hari begitu ya. Misalnya kalau dikasih voucher pagi jam tertentu, meningkat nggak ya, rute mana dan lain sebagainya dan perlakuan-perlakuan semacam itu ya, dikasih hadiah itu meningkatkan subscriber atau penggunaan atau apa, itu seperti apa kelakuannya gitu ya. Mereka melakukan eksperimentasi itu setiap hari karena datanya tersedia. Ya, dan tinggal dilempar ke machine learning terus mereka belajar. Ya, dengan demikian mereka bisa tambah hebat setiap kali ya. Amazon kan juga melakukan itu ya, dan dengan metode filteringnya berusaha menampilkan iklan-iklan supaya orang yang belanja dan terus juga disodorin ya, orang yang beli buku ini baca juga 10 buku yang lain ini, terus jadi beli gitu ya, terus nambah terus belinya gitu ya. Bahkan juga bisa menawarkan barang-barang yang kayaknya kita nggak butuh tapi tahu-tahu Amazon lebih tahu ya bahwa kita membutuhkan barang-barang itu gitu ya. Jadi, Lean Startup itu idenya itu, terus-menerus eksperimentasi dan yakinlah kata mereka bahwa pasti salah di awal ya, walaupun udah pakai crossing the chasm, udah puter otak begitu ya, bikin target market, compelling reason to buy, tetap aja salah. Yang penting adalah jangan ngotot. Ya, jadi startup itu pivot ya, pindah ke segmen pasar yang memang, menjanjikan, berespons bagus ya, terus kejar di situ. Nanti karena kalau udah masuk ke segmen pasar tertentu dan menguasai dengan cukup besar, maka produknya itu jadi referensi di segmen pasar itu. Sehingga segmen pasar itu, seperti kolam yang kecil,
tapi kita kan ikan kecil juga. Nah, masalahnya kalau ikan kecil itu terdengar sama pasarnya, majority market yang pragmatis itu kan berfungsinya pakai ini ya, pakai referensi. Mereka akan tanya siapa yang udah pakai produk itu ya. Kalau mereka nggak pernah dengar orang lain pakai produk itu, dia nggak akan beli majority market. Nah, tapi kalau di segmen pasar yang kecil itu mulai ada yang beli, nanti bisa punya chance ya produk itu merambah ke majority market. Jadi mainnya gitu ya. Dan Lean Startup itu jadi penting karena menyajikan pengetahuan itu, makanya bukunya di Amazon itu reviewnya tinggi banget. Ya. Nah, ada pertanyaan, komentar dari Bapak, silakan. Pak, tapi bisnis plan itu kan bisa membuat kita on track gitu Pak, nggak terlalu nyasar dengan apa yang mau kita capai gitu Pak. Ya, nah secara klasik ya, kalau orang belajar masuk fakultas ekonomi, yang dilakukan di bisnis plan itu adalah hitung-hitungan ini ya, untung rugi ya. Berapa banyak modal yang mesti dikeluarkan, nanti harga jualnya berapa kalau saya jual limun gitu ya atau minuman begitu ya. Terus saya omsetnya berapa, terus saya ada keuntungan nggak, terus saya survive nggak. Jadi bisnis plan itu biasanya secara klasik tradisional yang dilakukan exercise-nya itu. Nah, tapi orang-orang yang di disruptif teknologi itu kan tahu ya, melakukan yang kayak gitu tuh nggak bisa. Kalau ini bisnisnya yang tradisional, kayak buka warteg atau buka nasi Padang, bisa mainnya kayak gitu. Ya, tapi kalau mainnya teknologi disruptif nggak bisa. Ya, teknologi disruptif itu harus banyak improvisasi ya. Dan dari awal cara berpikirnya lain ya. Sehingga yang penting adalah kemampuan pivoting itu. Sehingga bisnis plan yang sifatnya hitung-hitungan uang itu juga harus dilakukan supaya nggak konyol gitu aja ya. Nggak punya uang mau mulai atau mau bikin nasi Padang cuman beli kursi mejanya aja udah habis gitu misalnya. Ya itu kan konyol ya. Ya pinjam uang lagi gitu ya kalau kalau memang uangnya kurang gitu ya. Nah, tapi habis itu melakukan nyasar target market yang untuk disruptif teknologi tertentu bisa cocok dan lain sebagainya ya. Cara menyajikan layanannya, untungnya dari mana ya, added value-nya customer itu mau beli itu kenapa gitu ya. Nah, itu pola berpikir yang berbeda sih. Itunya yang terutama harus jalan ya, dan itu yang Bapak-bapak nanti akan berusaha praktekkan di bisnis proposalnya yang 45 halaman itu sih. Hitung-hitungan uangnya itu nggak terlalu penting ya, jadi jangan banyak ngabisin energi ke situ. Ya, dan itu Bapak-bapak nanti belajar di ekonomi teknik, ngitung ini ya, return of investment, apa yang klasik-klasik itu ya. Di kuliah ini kita konsentrasinya ke efek disruptif teknologinya gitu. Ya. Ya, jadi apa benar bisnis plan itu menolong kita? Benar. Cuman pola bisnis plan yang untuk disruptif teknologi itu berbeda ya. Bisnis canvas itu yang kita bahas waktu bahas crossing the chasm itu gaya yang sekarang, dan pola berpikirnya gitu, target marketnya siapa, added value dari produk bagaimana, partnershipnya untuk menghadirkan whole produk itu gimana cara ngerjainnya gitu ya. Itu hal-hal yang harus dipikirkan tuh supaya bisa menang. Ya, ada komentar lagi, pertanyaan? Kalau di daerah Karawaci kan kita suka lihat ya, ada ruko yang buka ya, mungkin millennials, terus minta uang dari orang tuanya, saya pasti berhasil ya buka ini restoran gitu ya. Terus buka, terus saya suka bertaruh ya sama teman itu berapa bulan tuh. Coba lihat yang itu gitu ya. Nah, itu berapa bulan gitu ya. Terus ada yang tahan 3 bulan, ada yang tahan 6 bulan, ada yang tahan setahun gitu ya. Karena tergantung juga kali nyewa tempatnya berapa lama udah kontraknya ya. Kalau udah ngontrak setahun gitu ya, terus walaupun nggak laku ya dia tahan napas aja gitu ya sampai akhirnya kolaps juga gitu ya. Kalau dia nyewanya 3 bulan ya 3 bulan kolaps ya udah gitu. Dan seringkali buka-buka itu dirayakan ya dengan banyak papan bunga dan lain sebagainya. Nanti habis 3 bulan kolaps juga gitu. Iya iya iya. Cuman kan agak agak konyol juga sih gini Pak. Ya kan semuanya harus kita coba gitu. Coba kalau nggak ada perhitungannya juga mati konyol juga gitu. Iya. Nah, itulah yang dibilang Eric Ries itu ya. Jadi buatlah eksperimentasi. Ya, tapi eksperimentasi itu adalah learning process ya. Jadi eksperimen terus belajar.
Ya, dan belajarnya pakai indikator yang sungguh-sungguh ya, bahwa oh ini benar fitur yang ini nih yang diinginkan konsumen dan menaikkan subscriber ya. Jadi jangan pakai indikator-indikator abal-abal ya yang bikin kita seneng, oh banyak yang like gitu ya. Tapi ada yang berapa banyak yang tambah adopsi ininya apa produknya dan lain sebagainya itu mungkin nggak ada gitu misalnya ya. Nah, mencermati proses belajarnya itu tuh yang terus jadi penting. Ya, jadi sebenarnya entrepreneur itu ya kalau kita mau bilang take away-nya yang paling penting adalah be a good learner ya, jangan takut gagal karena Anda pasti gagal gitu ya. Tapi habis itu bangun laginya gimana ya, dan teori-teori apa yang bisa menolong kita dan kalau kita bisa sering bangun lagi ya, kapan-kapan habis jatuh puluhan kali nanti bangun lagi terus kita berdiri gitu ya. Dan kan perusahaan-perusahaan kayak Amazon kan juga butuh puluhan tahun ya sampai menang. Terus abis udah dia jadi besar, dia tetap ya main risiko yang sama. Uangnya dia investasi lagi untuk berbagai percobaan dan sebagainya. Jadi proses belajar dia nggak belum belum berhenti begitu ya. Walaupun dia udah jadi raksasa gitu. Sebenarnya itu sih yang mereka mau bilang dengan berbagai teori rumit itu ya. Ada komentar lagi, pertanyaan? Oke, kalau enggak kita coba lanjut ke data science-nya ya. Minggu lalu saya lihat ada pertanyaan kenapa Google Full Trend gagal. Ya, sebenarnya letak masalahnya ada di mana? Sebenarnya ada paper yang menjawab itu sih kalau Bapak-bapak lihat di Learn ya, salah satu paper yang saya taruh ya. Tapi nanti habis kita bahas chapter ini ya, Foster Provos ini di bagian data science-nya, mudah-mudahan kita bisa comeback ke situ terus Bapak bisa lebih ngerti sih ya, kenapa problem prediction itu luar biasa repot ya. Walaupun semua orang merasa ini hype banget ya, artificial intelligence, machine learning apa gitu ya, tapi problem prediction itu complicated sekali ya. Nah, ini buku yang kita baca ya, chapter 7. Di sini mengasumsikan ya bahwa ada model machine learning itu yang udah jalan ya. Model machine learning itu saya forward ke grup WA ya, salah satu video yang bisa didapatkan. Isinya tuh neural network. Ya, neural network itu sebenarnya klasik ya dari tahun 90-an. Engineer elektro itu udah tahu ya tentang neural network. Jadi neural network itu basically adalah prosesor yang kecil dan banyak. Waktu tahun 90-an itu dibilang meniru otak manusia, neuronnya banyak sekali jutaan, processing speed-nya sangat lambat ya. Neuron manusia itu lambat banget ya, 20 milisecond gitu ya. Komputer kita cepat banget ordernya karena microsecond gitu ya. Nah, jadi kok bisa tapi otak kita itu dengan cepat mengenali siluet anjing berbeda dari siluet kucing gitu ya. Kalau mesin susah ya, harus kalkulasi gila-gilaan gitu ya. Nah, sehingga dengan ide itu engineer-engineer tuh bikin parallel processing ya. Neuronnya banyak, neural network itu dikoneksikan, lalu membuat masing-masing neuron itu, masing-masing prosesor itu melakukan perhitungan yang sederhana aja sebenarnya. Satu fungsi matematika yang sederhana, tapi masing-masing menghitung dan masing-masing bisa di-adjust koefisiennya supaya outputnya mengarah ke output tertentu yang diinginkan. Ya, jadi matematikanya itu ada di video yang saya forward ke grup WA ya. Kalau penasaran sekali bisa dilihat ya kenapa bisa bekerja seperti itu. Tetapi enaknya dengan neural network adalah saya tuh punya kalau saya punya data ya, saya bisa train neural network-nya dengan data itu. Saya bilang misalnya saya punya gambar huruf-huruf A gitu ya, saya bilangin ini output-nya ini A. Tapi A tulisan tangan itu bisa macam-macam ya dan macam-macam gambar ini semua hasilnya A. Ya, sehingga kalau neural network-nya di-train dengan banyak sekali data dan dikasih tahu setiap kali ini output-nya yang benarnya apa sebenarnya, dia koefisien-koefisien di dalam prosesornya itu bisa di-adjust demikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan output yang benar itu lain kali kalau dikasih data yang dia belum pernah lihat gitu ya, karena neural network-nya itu udah teradaptasi sedemikian rupa klop ya dengan problem yang dia harus selesaikan gitu. Jadi sesederhana itu. Matematikanya kelihatannya rumit, cuman orang suka sama neural network karena saya nggak perlu tahu matematikanya. Yang penting saya punya data untuk melatih mesin saya itu dan kalau data saya cukup banyak dan sekarang zaman big data karena datanya tersedia gitu ya, maka mesin saya bisa cukup pintar kalau dilatihnya cukup cukup lama gitu ya. Nah,
chapter 7 ini asumsinya adalah mesin semacam itu ada dan udah dilatih dan udah jadi model. Ya, tinggal kita pakai. Nah, tapi lantas bagaimana makainya dan bagaimana menilai kriteria apakah satu mesin yang satu itu lebih bagus daripada yang lain, ya. Jadi chapter 7 ini logikanya seperti itu, ya. Nah, di sini si Provos ini memperkenalkan satu konsep yang sering sekali muncul di dalam aplikasi machine learning ya, yang disebut confusion matrix, ya. Jadi ini problemnya sederhana. Saya punya model, misalnya modelnya berusaha mengenali ya, katakanlah saya punya machine learning-nya hebat, saya bisa mendeteksi orang itu COVID atau enggak ya, dengan berbagai input ya dari orang itu gitu ya, lihat wajah, lihat apa gitu ya. Jadi lalu dengan model itu kita bisa melakukan prediksi yes atau no, tapi juga ada probabilitasnya yang terjadi itu beneran positif atau negatif gitu ya. Jadi di diagonal ini yang terjadi adalah true positif sama true negatif. Jadi kalau kita meramal no ternyata hasilnya no juga, maka itu true negatif. Kita meramal yes hasilnya positif, itu true positif. Tapi semua mesin, semua model ya, semua alat tes COVID juga ya, itu selalu punya probabilitas yang disebut dengan false positif ya. Kalau kita pikir dia ramalkan positif ternyata negatif, ada false positif namanya. Tapi juga ada false negatif yang dia diagonal lawannya ini. Ya. Nah, jadi kalau kita punya mesin, lalu kita punya data ya, false positif, false negatif, true negatifnya berapa. Terus kita pilih mesin atau model yang mana yang kita anggap lebih baik. Bagaimana mengukur kriterianya gitu ya. Jadi bayangkan kalau bapak-bapak itu manajer atau direktur perusahaan startup, terus data scientist-nya datang ya, bilang, "Pak, kita punya ini artificial intelligence hebat sekali ya, bisa meramalkan ini, akurasinya sekian." Gitu ya. Tentu ada false positif, false negatifnya gitu ya. Terus ada data scientist temennya bilang, "Saya punya model yang lain, Pak. Lebih bagus punya saya," gitu ya. Nah, terus direkturnya gimana caranya mutusin gitu ya, yang mana yang beneran lebih bagus gitu ya. Nah, jadi di chapter 7 ini Provos mengenalkan kalau gitu kita hitung aja cost-nya gitu ya. Katakanlah satu mesin ya, ini memang punya apa, positif negatif tertentu ya. Nah, ini ada ilustrasi dulu ya. Karena kalau kita misalnya meramalkan yes atau no ya, selalu ada error yang di bagian false positif maupun false negatifnya ya. Nah, error ini biasanya kan dinyatakan dalam persen ya. Misalnya tes COVID kalau antigen, rapid antigen itu dibilangnya akurasinya 70%. Jadi bisa ada kemungkinan apa, false positif 30% gitu ya. Eee, nah, cuma kalau kita ternyata di lapangan itu berbeda ya, true population kita ya misalnya yang positif itu jauh lebih kecil daripada yang negatif gitu ya misalnya ya. Maka, error kita ini bisa berubah nih karena dinyatakan sebagai terhadap persen ya, terhadap, apa, probabilitas terkaan kita gitu ya. Nah sehingga, apa, kalau populasi itu nggak berimbang jumlahnya ya, atau juga misalnya, harga yang harus dibayar ya dengan kesalahan false positif atau negatif itu tidak berimbang ya. Misalnya ya, biasanya tuh kalau untuk tes-tes penyakit yang direduksi berusaha dibuat minimal itu adalah ini ya, false negatif ya. Kenapa? Karena kalau kamu positif, kamu kemungkinan besar positif, udah ya. Eee, kalau dia ternyata ada false positifnya 30% ya, wih tertera positif, ternyata salah ya, dieskalasi ya, tes PCR gitu misalnya, oh ternyata saya nggak apa-apa kok habis di PCR ya, itu tuh nggak mematikan. Jadi nggak apa-apa false positif, tapi false negatif bisa jadi mematikan. Ya karena kamu dibilang kamu nggak sakit, tapi ternyata dia sakit. Terus besok sesak napas terus mati. Gitu ya. Jadi false negatif itu lebih costly. Ya berusaha dihindari. False negatif itu berusaha diminimalkan, tapi false positif lebih nggak apa-apa. Ya karena kalau false positif ya kamu oh dikira positif gitu ya. Ya udah eskalasi ya tes yang lebih detail, ya harga lebih mahal sedikit gitu ya. Tapi nggak tiba-tiba besok mati tanpa ketahuan apa-apa gitu ya. Nah jadi kalau cost-nya berbeda ya maka
berarti kita bisa bikin cost function untuk menilai model mana yang lebih bagus ya. Nah itu yang dicontohkan di chapter 7 ini. Ya, jadi misalnya ada ini ya. Nah di bagian yang ini ya. Jadi katakanlah ada model kita tertentu ya. Ini dengan confusion matrix tertentu ya. Jadi kelihatan kalau ada 61 ini apa percobaan ya. Nanti yang positif beneran 56, yang false positif 7 gitu ya. Saya pikir positif tapi atau negatif 7. Tapi kalau yang saya tebak misalnya ini dari 47, saya tebak no, ternyata ada 5 yang positif, yang beneran no 42 gitu misalnya. Misalnya modelnya seperti ini ya. Ini misalnya akan berimplikasi ya kalau saya buat bisnis ya misalnya ya. Saya tuh punya model untuk meramalkan orang kalau dikasih iklan seberapa besar sih probabilitasnya dia beli. Begitu misalnya. Eee, kan saya perlu ada cost juga ya, ngirim iklannya atau apa gitu ya. Terus saya meramalkan dulu nih, oh ini potensi belinya ada, yang ini nggak ada. Ya jadi saya meramal dia positif dan dia negatif. Nah, nanti saya tuh ada yang false positif, saya kasih iklan, tapi dia nggak beli gitu ya, padahal saya udah ramal dia beli gitu ya. Nah itu cost ya. Jadi kalau kerugian yang semacam itu kita modelkan ya di dalam apa confusion matrix-nya ya. Jadi misalnya kalau false positif ya, kalau dikasih iklan ternyata nggak beli gitu katanya si Provos ini. Misalnya saya ternyata rugi $1. Jadi saya modelin, saya -1 ya biaya-biaya yang udah saya keluarin gitu ya. Tapi kalau dia benar true positif ya, eee, di dalam hal ini, oh sorry saya belum share screen. Nah ini ya, di halaman 199 ya, kalau false positif, dia nggak berespons terhadap iklan, saya ternyata rugi $1, -1. Tapi kalau saya true positif, saya untung $99 gitu ya, karena begitu dia beli, keuntungan saya itu $100 tapi saya buat iklan $1 gitu, misalnya model saya misalnya seperti itu ya. Sehingga saya bisa masukin nih ke dalam confusion matrix saya. Kalau saya meramal dia nggak bakal beli ya, apapun gitu ya, ya saya kan nggak melakukan iklan ya. Jadi ini nol nih, nggak ada cost-nya apa-apa. Tapi kalau saya meramalkan positif, saya bisa salah. Bisa ada false positifnya, maka saya terpaksa rugi -$1. Tapi kalau saya benar, saya untung $99 gitu ya. Nah, terus saya bisa hitung probabilitasnya. Begitu ya dari data yang ada di lapangan ya, ini dihitung probabilitasnya, eee, dikalikan aja ya kemunculannya, P itu berapa banyak ya, terus, probabilitas Y dan N-nya berapa ya, terus kita kaliin, kita tambahin. Basically itu yang kita lakukan, cuman yang nol ini kita nggak usah hitung gitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan rumus-rumus probabilitasnya ya. Lalu kalau kita masukkan ke dalam confusion matrix kita ini, karena dari percobaan kita lihat model machine learning kita punya probabilitas yang seperti itu ya, terus kita hitung di dalam contohnya ini expected profit-nya itu $50 per orang yang kita iklankan. Ya dengan kita udah menghitung probabilitas bahwa kalau dia ternyata nggak merespons iklan, kita rugi $1 loh sebenarnya. Terus kita ada data nih false positifnya berapa persen gitu ya. Terus kita bisa hitung cost-nya ya. Dan ini cost-nya positif ya, artinya saya bisa expect keuntungan nih $50 per orang yang saya beri perlakuan seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita bisa modelin pakai cost function semacam itu ya. Jadi bukan cuma sekedar machine learning-nya berapa persen false positif, berapa persen false negatifnya gitu ya. Nah, kita bisa langsung lihat kurvanya ya. Karena nanti di kurva cost function itu ya kita pilih yang cost-nya lebih tinggi ya, sehingga itu yang kita bisa pakai modelnya dan kita anggap itu model yang lebih baik ya, yang menghasilkan cost function yang lebih tinggi ya. Bisa seperti itu approach kita. Ini di halaman 205 ada yang ingin saya tunjukin juga ya. Nah ini ya. Ini satu prinsip juga yang sering dipakai ya untuk apa sistem-sistem yang meramalkan seperti itu ya. Bahwa misalnya ini kasusnya dia bilang ini ada buku ya tahun 2012 judulnya Signal and Noise. Ini
kasusnya adalah meramal cuaca. Jadi kalau saya itu punya model yang berusaha meramal, itu misalnya tadi model yang meramal orang tuh berespons terhadap iklan tuh seberapa gitu ya. Maka saya tuh punya baseline. Ya baseline itu adalah kalau saya nggak ngapa-ngapain ya cuaca itu misalnya kalau ini ngeramal cuaca ya, cuaca itu cenderung udah bergeraknya seperti itu, begitu ya. Jadi misalnya kalau persistence ya, memang cuaca itu misalnya saya pengen buat ramalan cuaca buat besok. Tapi ini hari-hari persisten panas gitu ya. Jadi saya nggak pakai AI rumit-rumit apa, pokoknya kalau saya ngeramal panas udah besar kemungkinan benar gitu ya. Nah, maka kalau saya mau ngalahin baseline itu ya, saya harus buat model yang bisa ngalahin persistence prediction itu dulu. Karena itu baseline-nya saya. Kalau saya nggak lebih baik dari itu, ngapain ya saya punya effort yang lebih tinggi untuk machine learning saya gitu ya. Lalu misalnya baseline yang lain yang harus diperhatikan adalah klimatologi. Ya, bahwa tahun lalu di waktu hari yang sama, bulan yang sama ya, kira-kira cuacanya kayak gini. Dan kalau nggak berubah ya mungkin kayak gini juga gitu ya. Kalau mesin saya nggak bisa lebih baik dari itu ya, berarti saya rugi juga ya pakai machine learning itu. Modelnya payah gitu ya kalau nggak bisa ngalahin persistensi sama klimatologi biasa gitu ya. Nah jadi kalau saya bikin iklan terus saya nggak pakai machine learning aja ya, hantam kromo gitu aja ya. Terus saya ternyata hasilnya ada tertentu, terus saya pakai machine learning saya nggak bisa ngalahin itu ya, ekspektasi keuntungannya gitu ya. Ya berarti lebih baik nggak usah pakai machine learning ya. Ngapain data scientist-nya berarti kerja bakti ya, nggak menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nah jadi ada aspek-aspek itu juga yang harus dipertimbangkan. Lalu kalau dua data scientist muncul dengan dua model machine learning yang berbeda ya, yang kita bisa lakukan katanya si Foster Provos adalah bikin cost function-nya. Ya, model bisnis kita seperti apa, pasang cost-nya ke situ, lalu kita bisa expect keuntungan atau kerugian berapa kalau pakai model machine learning yang karakteristiknya berbeda. Cara milihnya begitu. Ya. Eh, Sejauh itu dulu. Ada pertanyaan? Komentar? Masih cukup oke ya? Masih cukup oke. Nah ini juga sebenarnya satu sense yang sangat dibilang simple ya, tapi kadang-kadang engineer suka melupakan ya, bahwa kalau kita dikasih dua sistem ya, kita tuh harus perlu punya cara berpikir ya untuk membedakan secara simple dan secara cukup baik ya, scientifically, yang mana sistem yang lebih baik. Itu basic banget ya. Kalau Bapak-Bapak belajar sistem telekomunikasi, yang kalau yang udah belajar kan juga gitu ya, misalnya ada sistem 3G atau 4G ini, dan ini digital gitu ya, terus ada salesman berusaha jualan, terus bilang ya, yang mana yang lebih baik gitu ya, dan masing-masing mengklaim gitu ya. Nah, kita tuh harus punya kriteria-kriteria ya, kalau beli mobil kan tanya cc-nya ya, kalau beli sistem telekomunikasi ya tanya bandwidth-nya, tanya delay ya, tanya QoS itu ya, quality of service begitu ya. Nah ini sama sih, machine learning walaupun hebat, walaupun kayak magic ya, karena saya nggak usah tahu matematikanya, yang penting saya train aja pakai big data, tahu-tahu dia jadi agak pinter dan punya akurasi tertentu ya, saya tetap harus punya kriteria untuk membedakan. Ya, karena kalau enggak saya nggak bisa melakukan decision ya. Jadi ntar kalau direktur perusahaan pelangak-pelongo nanti ditipu sama data scientist gitu ya, yang lebih pintar gitu ya. Nah, eh, kita lanjut di chapter 8 ya. Jadi chapter 7 itu tadi mengusulkan kita bisa bikin cost function ya. Lalu di chapter 8 ini lebih jauh lagi ya, ada kriteria-kriteria yang lain ya selain cost function yang berusaha diketengahkannya. Ini di awal masih cerita juga tentang profit curves ya. Nah, ini adalah cost function juga yang bisa di apa? Digambar dengan sumbu X-nya di sini adalah berapa persen dari tes yang kita lakukan kepada customer. Ya, jadi kalau tesnya kita banyak ya, nanti lama-lama ini classifier ini machine learning-nya ya. Jadi saya punya machine learning 1, punya machine learning 2, punya machine learning 3 gitu ya. Lalu kalau saya tes
untuk 100% dari customer, ya nanti lama-lama machine learning-nya kelakuannya jadi tepat sama titiknya ya, karena kan dia nggak meramal lagi ya, udah seluruh kita cobain untuk semua ya. Tapi di tengah-tengah ini tuh ada perbedaan kualitas prediksinya. Kalau di titik nol juga sama aja sih ya, karena nggak ada yang saya coba gitu ya. Tapi di tengah-tengah ini, nah kita bisa ada pilihan nih, mau pakai machine learning 1, 2, atau 3 gitu ya. Dan kita hitung profitnya itu tadi ya, dengan menghitung probabilitas profit yang bisa kita hasilkan ya. Terus kalau kita plot, nah pertanyaan kita jadi adalah berapa banyak testing yang kita lakukan di dalam populasi komunitas kita itu ya. Terus kita bisa pilih misalnya kalau saya ternyata cuma 20% kurang ya, ini yang machine learning 1 ini nih yang maksimum profitnya lebih tinggi gitu ya, karena yang lain-lain lebih rendah. Tapi kalau saya sampai 50% yang saya coba buat testing gitu ya, ternyata machine learning yang classifier 2 ini yang lebih tinggi gitu ya. Jadi bisa ada pilihan-pilihan juga tergantung dari apa tes itu seberapa intensif kita lakukan ya, seberapa banyak persentasenya ya. Nah, lalu ada juga kurva yang lain ya yang disebut ROC. Ini sering dipakai juga ya. Ini kurvanya, sebentar ya saya tunjukkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap titik di dalam kurva ROC ini kita lihat dulu ya. Sumbu X-nya adalah false positive rate. Ya, jadi makin ke kanan nih false positifnya makin gede. Ya, false positif itu ya yang sesuatu yang kita pikir positif tetapi ternyata negatif ya. Lalu sumbu Y-nya ini true positif. Ya, yang beneran positif ya. Jadi kalau model yang bagus adalah yang lebih ke kiri sih ya, yang lebih ke kiri dan lebih ke atas. Ya, karena kalau lebih ke kiri artinya true positif saya dibanding sama false positifnya lebih tinggi true positifnya, ya kan? Dan setiap titik di dalam kurva ROC ini ya, ini adalah ROC itu saya sering lupa itu ya, receiver operating karakteristik ya, ada di halaman 215. Kalau Bapak-bapak mau lihat ini ya, di halaman 215 ini receiver operating karakteristik. Ya, ini ada referensinya juga dari Sweats, DOS dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu untuk supaya data scientist itu bisa ya menilai berbagai sistem model machine learning itu yang punya karakteristik beda-beda statistik tingkat akurasinya ya. Jadi setiap titik di dalam kurva ROC saya ini menggambarkan satu performa classifier tertentu dengan false positif dan true positive rate tertentu ya. Nah, kalau kita dikasih lihat beberapa titik ini ya sebagai direktur gitu ya, kita tuh pilih yang lebih ke kiri atau yang lebih ke atas. Begitu ya. Karena kalau C dibanding B ini ya, dia lebih ke kiri, berarti false positifnya lebih rendah, sementara tingkat true positifnya nyaris sama ya. Nah, kalau yang B ini dibanding yang A ya, maka ya ada perbedaan sih false positifnya ini ya, tetapi true positifnya ini juga turun begitu ya. Nah, kita mau pokoknya yang sekiri mungkin dan seatas mungkin ya. Berarti agak di pojok-pojokan sini sih sebenarnya pilihan kita itu kalau kita dikasih lihatnya kurva ROC ini. Gitu ya. Nah, jadi selain apa kita hitung cost function-nya itu expected return-nya yang kita bisa harapkan keuntungannya itu berapa, kita bisa lihat kurva ROC-nya juga untuk berusaha lihat model mana yang lebih bagus ya. Nah, ya dalam hal ini saya mau menyinggung soal Google Flu Trend itu ya, pertanyaan minggu lalu itu. Nah, kenapa Google Flu Trend itu kan dia sebenarnya sama ya, problemnya ingin melakukan prediksi ya terhadap area yang lagi dilanda epidemi flu begitu ya, dan dia gagal gitu ya. Nah, masalahnya machine learning itu ya, neural network-nya kan dilatih pakai data gitu ya. Dan tergantung seberapa intensif big data yang kita punya ya, tetap ada batasnya ya. Katakanlah saya tuh punya 1000 data ya, terus saya pakai data saya 80% untuk latihan machine learning-nya ya.
terus 20% lagi untuk testing. Sehingga saya bisa ngasilin confusion matrix-nya itu setelah modelnya jadi, classifier-nya saya pakai buat data testingnya yang 20% itu terus menghasilkan, oh ternyata ini yang sekian banyak salah salah predik ya, sekian banyak benar dan seterusnya, saya punya confusion matrix ya gitu ya. Terus saya bisa lihat ROC dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau saya tuh trainingnya ganas ya, berulang-ulang gitu ya, terus ya kan bisa diiterasi ya. Kapan-kapan ya machine learning itu jadi terlampau beradaptasi terhadap training data kita. Artinya akurasi terhadap training data kita itu tinggi sekali, tapi kan training data kita itu bukan testing waktu di lautan luas itu ya, yang waktu kita memang mau predik customer beneran atau predik flu beneran gitu ya. Jadi pada saat mesin itu terlalu fitting terhadap data training, ya, dia bisa miss data yang sebenarnya di lapangan yang variasinya bisa jauh lebih banyak. Ya, itu namanya fenomenanya namanya disebutnya overfitting. Ya. Nah, misalnya di bukunya Provos ini ya ada bagian yang menunjukkan fenomena overfitting itu tuh. Bentar ya, coba saya cari dulu. Nah, ini ya, kurva yang ini nih. Ya jadi di sini ada, nah ini kita belum sempat bahas ya, tapi area under ROC ini ya, AUC. Jadi di kurva ROC itu ya, kurva ROC itu kan tidak menunjukkan satu angka tertentu ya, melainkan oh ada titik-titik, kalau lebih kiri atau lebih atas lebih bagus ya. Tapi kalau kita mau tahu model yang bagus ya dengan cuma ngelihat satu angka aja gitu ya. Jadi supaya simpel ya, kita bisa hitung luasan di bawah kurva ROC ini nih. Jadi kalau luasannya itu gede ya, maka itu agak bagus. Ya karena kan berarti area, kalau yang di diagonal ini ya, itu kayak prediction mesinnya gagal melakukan sesuatu yang signifikan ya. Nggak menang lawan baseline gitu. Tapi makin ke sini, berarti kan true positifnya lebih tinggi, sementara false positifnya lebih rendah. Ya, jadi area di bawah ini itu bisa menggambarkan upaya machine learning kita itu seberapa baik sih. Nah itu AUC, area under ROC gitu ya. Eh, Orang jadi suka bingung ya karena singkatannya AUC adalah area di bawah ROC. Gitu. Nah lalu kalau kita lihat ya kurva yang ini tadi ya. Nah jadi ini AUC-nya ya. Kalau makin tinggi itu makin bagus ya. Nah, kalau machine learning itu kita train terus ya, AUC-nya bisa makin gede nih. Ya, tapi kalau kita mulai kasih dengan testing data yang real gitu ya, lama-lama ini bisa bisa turun ini AUC-nya. Gitu, jadi ini ada split nih. Dan di level yang udah mulai split ini ya, sebenarnya machine learning kita itu kalau terus-menerus dilatih pakai data yang sama itu ya, dia mulai overfitting tuh. Karena begitu dipakai untuk data real, ternyata akurasinya itu menurun gitu untuk data testingnya. Ya, tapi kalau latihan dia jago karena setiap kali dilatih pakai itu terus ya. Sehingga yang dia tangkap mesin learning-nya lama-lama adalah noise, tapi noise-nya karakteristik yang ada di dalam data trainingnya itu. Sampai dia hafal sama noise-nya gitu ya. Sehingga dia jadi tersesat kalau berusaha mempredik tes data yang sesungguhnya gitu. Sehingga kalau di kurva yang itu kata si Foster Provos ya, ini kita harus ambil kira-kira di tree size-nya ya atau nodes yang cukup itu ya udah di sekitar 100-an aja, jangan paksa machine learning kita sampai overfitting gitu ya. Nah, kemungkinan Google Flu Trend itu salah satu problemnya overfitting dia. Ya datanya sehingga terus meleset pas lagi ngukur uh, flu yang beneran gitu ya. Problem lain yang lebih runyam dan lebih rumit ya adalah ini. Google itu kan algoritmanya bergerak. Ya karena dia sebenarnya di belakangnya kan ada technical insights itu yang proprietary yang tidak mau dibuka caranya oleh Google ya. Yang sebenarnya menghitung berapa banyak hyperlink itu yang menunjuk kepada website tertentu untuk supaya tahu oh ini websitenya relevan gitu ya. Nah itu ada algoritma tertentu yang rahasianya yang tahu Google doang gitu ya. Gimana cara melakukan itu dengan baik gitu ya. Nah dan algoritma itu tuh bergerak karena setiap hari dilatih dengan data juga supaya makin lama makin bisa ya mengenali ini ya apa
dengan baik ya search term yang dimasukkan oleh user ya ke dalam Google Search ya. Nah, sehingga ya ini side point ya, Google itu pernah dituntut melakukan monopoli ya oleh perusahaan di Inggris. Kenapa? Karena Google melakukan sesuatu yang disebut horizontal search ya. Nah, perusahaan di Inggris itu melakukan layanan yang sama. Ya, jadi horizontal search itu misalnya ya, kalau saya mau tahu harga tiket yang murah ada di maskapai mana sih, terus bandingin gitu dengan cepat semua ya. Nah, itu di Inggris itu ada perusahaan startups yang memberikan layanan semacam itu ya. Nah, Google tuh juga bisa ya melakukan itu dengan algoritmanya ya. Lalu kapan-kapan si perusahaan startup itu ditendang nggak muncul tuh di search kalau di Google gitu ya. Sehingga wah kalau gitu kan sebenarnya Google melakukan semacam ini ya, nyikut kompetitor gitu aja karena orang search engine-nya terpaksa harus pakai Google ya. Itu semacam kejahatan monopolistik juga ya di dunia ekonomi bebas gitu ya sehingga mendapat tuntutan gitu ya. Nah, masalahnya adalah Google akan bilang ya bahwa search algoritmanya dia itu adalah mengoptimasi supaya menghasilkan keluaran yang memang diinginkan oleh user gitu. Dia serving user gitu. Tapi algoritmanya kan rahasia ya. Dia nggak buka ya. Jadi tahu dari mana bahwa Google itu nggak melakukan kejahatan dan menyikut lawan kompetitornya ya dengan cara kasar gitu ya. Dihilangin aja dari search results-nya gitu ya kalau search kompetitornya itu gitu ya. Nggak ada yang bisa tahu gitu ya. Sehingga perdebatan itu ya Google melakukan monopoli dan search engine-nya itu melakukan hal-hal yang seperti itu jadi perdebatan sulit ya. Mungkin kasusnya masih berlanjut kali ya. Mungkin kalau di EU ada hukum-hukum bisnis tertentu yang Google tuh kalah ya, tapi kalau di Amerika sih Google berjaya ya. Google tuh cuman kalah Raihan, di China sama di mungkin di Eropa ya. Ya, Pak Gordi, ada pertanyaan? eh, mau nanya Pak soal yang monopoli. Mm. Ya sebenarnya emang monopoli sih kan ya kan, semua pakai dia punya. Tapi kan sebenarnya kayak eh, bisa aja gimana ya, kayak saya mikirnya kayak terus apa ya, kan Google kan itu produk dia sendiri gitu, kenapa kayak orang jadi rasanya kayak bergantung ke dia gitu ya, kayak sampai bisa dituntut kayak oh produk saya dikalahin nih sama juga, kayak itu aja udah bagus. Iya, karena di Iya. negara-negara yang sistem hukumnya udah established itu ya mereka ada hukum-hukum yang anti monopoli. Di Indonesia juga ada sih. Cuman penegakan hukumnya seberapa ya. Dan karena itu meyakini itu melindungi ke, keberadaan konsumen. Kenapa? Karena kalau di pasar itu monopoli ya, terus semua orang tergantung kepada dia dan tiba-tiba perusahaannya jadi jahat. Ya misalnya naikin aja harganya 2 kali lipat. Ya kayak sekarang lah dapetin obat COVID kan susah banget ya. Padahal kita nggak monopoli nih, ini cuman fluktuasi pasar dan kondisi pandemi gitu ya. Tapi coba kalau perusahaan obat tuh cuman satu ya dan terus kita itu persoalannya hidup dan mati terus dia bilang ya kamu kalau mau bayar aja ya 20 juta ini ya obat ini nanti kamu dikirim kalau enggak ya udah gitu misalnya. Itu kan membahayakan ya, membahayakan konsumennya sehingga di negara-negara itu ya ada perlindungan ya terhadap monopoli karena supaya mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Jadi maunya kalau di dunia pasar terbuka ya ada fair play gitu. Jangan main kasar ya, jangan main jahat ya. Dan kalau satu perusahaan tuh punya kompetitor, tetap berarti dia terpaksa meningkatkan mutu layanannya ya supaya nggak kalah sama kompetitornya gitu. Jadi anti monopoli itu hukumnya itu melindungi konsumen sih. Hmm. Oke Pak, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi atau komentar? Kalau ada. Nah, tadi kita lagi cerita soal Google Flu Trend ya. Jadi permasalahannya dengan Google Flu Trend, kenapa dia jadi salah prediksinya juga adalah karena itu algoritmanya dia bergerak terus. Ya jadi bayangin bahwa algoritma yang bergerak terus itu kan dilatih juga dengan training data yang setiap kali bergerak terus ya. Terus tiba-tiba di dalam machine learning yang bergerak itu dia suruh ngepredik flu gitu. Ya, mesin learningnya diem aja kalau dia punya problem overfitting ya, dia akan akurasinya jatuh begitu ya. Karena dia terlalu terbiasa sama
training datanya doang ya. Begitu dikasih tes data dia rada bego begitu ya. Nah, bayangin problemnya selain overfitting, tapi machine learning-nya juga terus-menerus fluid ya, terus-menerus cair dan terus-menerus bergerak karena setiap kali dilatih terus dengan training data yang bergerak gitu ya. Nah, bayangin machine learning yang semacam itu tingkat akurasinya bisa berapa tinggi gitu ya, dan problem apa yang dihadapi ya untuk mempredik yang pakai machine learning yang semacam itu ya. Jadi nggak heran Google Flu Train itu gagal ya, dan gagalnya sebenarnya cukup spektakuler ya, karena kali kalau orang bilang bahwa yang bisa melakukan semacam itu di dunia sekarang karena datanya tersedia dan big data ya Google, siapa lagi gitu ya. Tapi terus dia gagal juga gitu ya, sehingga menjadi pembelajaran juga buat kita. Pertama ya, walaupun kita bisa buat machine learning yang hebat ya, prosesor yang luar biasa banyak, cepat, paralel computing begitu ya, dengan data yang juga dahsyat gitu ya. Ada fenomena-fenomena yang memang unpredictable. Ya, ada skripsi dari teman bapak-bapak yang berusaha melihat pola konsumsi BPJS ya, berusaha predik gitu pakai tools-tools yang untuk prediksi saham dan lain sebagainya ya. Itu nggak dapet ya, karena mungkin keterbatasan data juga yang kita pakai untuk sampel ya. Tapi juga mungkin ya saya bilang bahwa memang ada fenomena yang bisa random ya dan unpredictable. Even machine learning yang terbaik pun bisa nggak mampu ya melakukan prediksi yang cukup akurat ya sehingga bisa usable gitu ya. Nah, jadi ya udah gitu ya. Eh, Jangan terlalu memaksakan batas-batas teknologi ya. Nah, jadi sebenarnya big data itu dan data analytics dan data science itu banyak potensinya. Dan mungkin kita di era yang sangat exciting karena juga banyak aplikasi yang mulai bisa dicoba ya karena ketersediaan data dan seterusnya. Tapi bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dipredik ya, dan setiap machine learning itu punya kurva ROC tertentu yang kita harus nikmati dengan hati-hati gitu ya. Terus kita hitung juga untuk aplikasi kita apakah itu menguntungkan atau enggak gitu ya. Nah, itu tuh perlu sensitivitas seorang data scientist itu. Ya, jadi bukan kalau orang bilang ya, oh pasti nanti gara-gara ada AI atau machine learning atau apa big data orang-orang akan banyak kehilangan pekerjaan. Ya kali ada ya pekerjaan yang terlalu rutin itu yang bisa dimesinkan gitu, diotomasi itu mungkin yang paling cepat hilang ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan baru juga muncul. Ya terutama pekerjaan-pekerjaan yang butuh sensitivitas terhadap statistik, terhadap kelakuan big data begitu ya. Kalau dikasih sesuatu bisa interpretasi ya, kalau dikasih model bisa memilih ya karena rada tahu ya cara bekerjanya seperti apa. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu akan meningkat sih. Ya, jadi apakah masa depan kita totally suram ya karena robotics, karena AI, karena big data? Enggak juga. Cuman memang kita harus berusaha adaptasi dan bergeser ya kepada tuntutan zaman yang baru ya. Makanya kurikulum di kita kan juga ada pergeseran ya. Jadi kita terpaksa diskusi hal-hal semacam ini nih karena nanti bapak-bapak begitu lulus pandemi atau tidak pandemi itu dunia yang kita hadapi. Ya, dengan demikian misteri Google Flu Trend itu jadi bisa dijelaskan dengan cukup mudah ya. Ada pertanyaan atau komentar? Ya ini udah jam 8.15 nih. Tapi saya pengen mungkin ambil waktu 5 menit bahas soal blockchain sama Bitcoin ya. Bapak bisa tetap lihat video-video yang saya forward di grup WA dan yang ada di Learn ya. Basically, blockchain itu ya adalah teknologi yang dipakai oleh apa cryptocurrency yang seperti Bitcoin ya. Banyak ya yang terkenal juga yang lain Ethereum itu yang nomor 2 ya dari Rusia itu ya yang bikinnya. Nah, sistem blockchain itu sebenarnya menerapkan kriptografi ya, perhitungan dengan secret key ya buat bapak-bapak yang udah belajar jaringan telekomunikasi udah pernah denger ya. Dia pakai secret key, jadi ada private key dan public key ya untuk menuliskan digital signature ke dalam data. Ya jadi menghitung kriptografi itu kayak password yang rumit yang harus dihitung ya dengan bilangan prima ya. Sehingga kalau data itu ada perubahan ya, maka signature itu ikut berubah juga.
gitu ya. Nah, jadi teknologi kriptografi itu dipakai untuk melindungi integritas data. Idenya adalah kalau saya melakukan transaksi ya di dalam komunitas saya gitu ya. Misalnya kita taruh uang berapa, 1 juta semua ke dalam toples ini gitu ya. Terus masing-masing sebenarnya punya 1 juta. Tapi besok saya kasih ke dia nih karena saya sering arisan sama dia 100.000 gitu ya. Saya tuh cuma perlu tulis di catatan saya aja 100.000, tapi saya enkripsi gitu ya sehingga catatan itu sama-sama nggak bisa berubah dan semua orang pegang catatannya sama. Nanti kan kalau kita tahu semua peredaran uang di antara kita gitu ya, nanti kalau kita mau berhenti ya kita tinggal bagi lagi ya berdasarkan catatan itu uang kita berapa gitu ya. Jadi sebenarnya eh, cryptocurrency itu isinya catatan dienkripsi. Nah, tapi ada tambahannya lagi ya. Catatan itu dan enkripsinya itu hashnya itu dilakukan juga secara berkelompok dalam komunitas. Ya, jadi setiap blockchain itu menyimpan enkripsi ke dalam blockchain yang sebelumnya dan catatan itu dipegang semua orang di dalam jaringan tersebut. Jadi secara kriptografi ya orang-orang tuh taunya itu nggak bisa dihack. Ya kenapa? Karena supaya saya bisa menipu sistem blockchain itu ya, merubah catatannya ya, saya harus ngehack enkripsi semua orang yang lain, yang merubah catatan semua orang yang lain ya, dan bukan cuman catatan saya aja. Padahal ngitung blockchain saya aja ya, pakai enkripsinya itu perlu computing power yang mungkin 10 menit sekali baru menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau saya mau ngalahin semua mesin yang lain, semua orang ya, terus menipu semua orang gitu aja dipercaya nggak bisa. Computing power yang dibutuhkan itu terlalu intens, terlalu mahal, mungkin makan ratusan tahun ya. Akhirnya juga nggak akan ada yang practically secara technically bisa melakukan ya. Kecuali dia punya komputer kuantum atau apa gitu kali ya. Yang sekarang juga masih eksperimental. Nah, sehingga dengan catatan yang seperti itu ya, kita tuh bisa punya sistem aliran uang yang nggak lewat bank. Yang penting kita ada catatan itu yang nggak bisa dirubah, semua orang percaya itu sebenarnya catatan keuangan gitu ya. Dan semua orang mempercaya itu, terus orang mau masukin uang ke situ dan ambil uang dari situ kalau catatannya itu dikeluarkan, dibayarkan jadi uang betulan. Ya udah, kita nggak usah perlu bank. Kenapa? Karena bank itu basically adalah melakukan regulasi ya, yang trusted. Kan zaman dulu uang itu adalah karena di bank itu ada simpanan emasnya. Ya tapi kan orang nggak mau bawa emas bongkahan kemana-mana ya. Jadi bawa uang itu adalah catatan berapa banyak simpanan emas yang ada di situ ya. Dan catatan itu dipertukar-tukarkan. Kapan-kapan kalau orangnya mau mengambil emasnya ya bawa catatan itu ke bank. Kan konsepnya dulu begitu. Ya tapi terus antara emas sama catatan keuangan yang sekarang beredar itu juga sekarang terjadi diskrepansi ya. Sehingga ekonomi kita itu tidak seperti ekonomi zaman medieval lagi. Nanti kapan-kapan saya kirim video yang menjelaskan itu ya karena cukup interesting juga ya. Nah, tapi basically regulator itu bank ya, ada. Nah, blockchain dan Bitcoin ini jadi viral ya dan jadi menimbulkan euforia tertentu ya. Karena klaimnya adalah kita jadi nggak butuh bank nih. Kita punya sistem keuangan yang terdistribusi yang nggak butuh bank, nggak butuh pemerintah, karena basically sistemnya trusted dan dengan metode kriptografi itu, enkripsi itu nggak bisa dirubah orang catatannya. Gitu. Nah gimana pendapat Bapak? Ada komentar nggak terhadap masa depan keuangan kalau sistemnya kayak gitu? Ada Bapak yang beli Bitcoin? Irlan main kayaknya, Pak. Ada yang main ya? Main, Pak. Enggak, Pak, enggak main saya, Pak. Prospeknya gimana, Pak? Kripto, Pak? Oh iya, ada teman-teman SMA saya itu yang di luar negeri terus jadi ngefans dan mengharapkan ya. Karena kenaikannya kan ada orang yang kaya mendadak juga ya beli Bitcoin dan lain sebagainya ya. Tapi ada orang yang bangkrut mendadak juga ya karena terlalu volatile ya. Begitu jatuh banget ya, begitu naiknya nggak masuk akal gitu ya. Jadi yang saya selalu skeptis ya terhadap sistem semacam itu. Technologically bisa ya, technologically betul ya ada sistem yang distributed dan mungkin unhackable ya. Tapi selalu yang jadi problem kan manusianya. Ya, bagaimana kalau misalnya
sistem yang justru di luar bank itu terjadinya dipakai untuk cuci uang, dipakai untuk, kriminalitas ya, semua orang yang misalnya aktivitasnya gelap itu justru masukin uangnya ke situ gitu misalnya ya. Terus kita juga berharap ya beli Bitcoin supaya nanti naik dan mengambil keuntungan dari situ, padahal di situ, pasar hitam semua ada di situ juga gitu ya. Nah, nanti kalau pemain besarnya bandarnya jahat satu kali ya, terus, menggoncang-goncang sistemnya ya, terus kita udah taruh tabungan seumur hidup kita itu di situ karena mengharapkan misalnya dalam beberapa tahun ke depan terus tiba-tiba jadi, bilioner atau kaya mendadak gitu ya. Nah, tahu-tahu hancur sistemnya, terus kita bangkrut gitu aja dan simpanan kita puluhan tahun hilang gitu aja ya, dan kasus-kasus kayak gitu banyak ya. Karena, katakanlah secara teknis itu doable ya, tetapi kan tidak berarti manusia itu nggak punya penyakitnya ya, justru penyakitnya ada di manusia itu yang lebih sulit ya untuk di-handle gitu. Tapi sekarang perkembangannya adalah banyak bank juga yang memikirkan, ya mekanisme ini ada ya, teknologi ini ada gitu ya, kenapa nggak diadopsi aja oleh banking ya, dan kenapa misalnya tidak diadopsi juga untuk aplikasi-aplikasi seperti misalnya, catatan notaris untuk jual beli rumah gitu ya. Jadi kan kalau nggak bisa dihack, nggak bisa dipalsukan itu ya, ini rumah udah berpindah tangan dari dia ke dia dan sebagainya, ada catatan itu sempurna apa. Jadi untuk aplikasi-aplikasi tertentu mungkin menjanjikan gitu ya. Tapi sebagai uang ya, banyak pengamat ekonomi bilang ini terlalu terlalu volatile ya, terlalu naik turunnya itu terlalu nggak stabil ya. Justru zaman dulu uang itu jadi jaminan karena uang, emas jadi jaminan buat uang karena harga emas itu cenderung stabil. Jadi nggak bisa dimain-mainin orang jahat atau pasar atau, tergoncang situasi dan lain sebagainya ya. Kalau Bitcoin terlalu ini ya, terlalu nggak stabil gitu ya. Jadi ntar pasti ada yang jadi korban gitu. Iya. Tapi apa bedanya dong, Pak, kalau sama yang saham yang udah ada, Pak? Nah, ini pertanyaan lain lagi yang bisa jadi obrolan yang panjang lagi. Jadi kan saham juga gitu ya, eee, orang yang main saham ya rada tahu bahwa saham itu juga unpredictable ya, sehingga main saham yang baik ya adalah, saya punya tabungan yang cukup, yang bisa saya simpan tidak untuk kehidupan saya sehari-hari, terus saya simpan gitu aja selama 10 tahun karena kalaupun saham itu fluktuatif, tapi perusahaan yang saya beli sahamnya itu, punya fondasi yang kuat, maka dalam 10 atau 20 tahun itu tetap akan naik begitu, ya. Jadi orang yang tahu main saham mainnya gitu. Nah, masalahnya adalah, eee, kita pengen untung cepat, ya terus, kita ini lagi ya, udah pengen untung cepet, duitnya dikit, terus kita taruh semua duit kita yang buat hidup sehari-hari di situ, gitu ya. Nah, terus kita berusaha ngalahin pasar ya, dengan prediksi, "Oh besok naik nih," terus kita jual, kita beli gitu ya, setiap hari mantengin saham doang begitu ya, padahal kita pemain clustery gitu ya. Terus nanti yang ada yang bandar, menggoncang pasarnya, terus kita kehilangan seluruh tabungan masa depan kita gitu. Terus utangnya numpuk juga ya. Jadi, eee, iya agak sulit ya kalau orangnya nggak rasional ya, terus terjun ke dalam area-area yang seperti itu ya, sehingga yang terjadi adalah jadi separuh gambling gitu. Dan separuh gambling itu kan probabilitasnya selalu membahayakan pemain clustery ya. Kalau bandar sih menang aja terus entar gitu ya. Ya kalau, keluarganya konglomerat terus mau main yang reckless semacam itu ya silakan gitu ya. Tapi kan nanti, membuat korban jiwa di tempat yang lain ya, merugikan orang lain ya. Jadi ya, berdasarkan nilai-nilai etika ya dipikirkan lah. Tapi paling enggak melindungi diri lah, jangan sampai masuk ke dalam jebakan-jebakan yang semacam itu ya. Tapi kalau cuman mau sekedar beli 100.000 ya Bitcoin gitu ya misalnya di PayPal atau apa gitu, coba aja silakan gitu. Tapi jangan taruh tabungan seumur hidup di sana ya, itu satu kebodohan sih. Ada komentar lagi? Pertanyaan? Justru main begituan untuk hidup, Pak. Nah, itu yang bahaya.
main begituan untuk kehidupan nanti yang didapat kematian. Lebih baik kita punya kehidupan yang lain yang benar-benar hidup, main kayak gituan ya buat main-main aja gitu. Ya, tapi iya ya, saya rasa tekanan terhadap millennials dan generation Z kadang-kadang agak keras ya dengan dunia startup yang cepat berubah dan sebagainya. Saya lihat kalau influencer di YouTube banyak juga, Anda mau cepat untung dengan saham gitu ya, itu banyak banget ya, dan banyak juga yang lihat ya. Dan kadang-kadang saya lihat juga, pengen tahu ya tipsnya apa sih gitu ya, pakai apps-nya apa sih gitu ya. Terus kalau kita pakai apps ya, kita nggak tahu ngerti algoritma apps itu ya. Terus kalau algoritmanya dia adalah yang penting kumpulin uang dulu ya, kasih pemain awal dulu supaya dia tergiur ya. Nanti belakangan tarik semua gitu dari dia ya kalau dia udah masukin uang banyak ya. Itu gimana kita kalau algoritmanya kayak gitu ya? Hancur dong kita ya. Jadi salah satu yang harus dijaga adalah kalau mau main gituan lihat ya itu apps-nya terdaftar nggak di OJK. Karena kalau nggak ada perlindungan regulator semacam itu ya, begitu dia tarik semua uangnya gitu ya. Kan pernah heboh juga ya soal apa aplikasi Alimama atau pernah dengar nggak? Pernah, Pernah ya? Pak. Pernah Pernah, main juga ya? Pernah, nggak pernah Pak, main Banyak Pak. itu nggak pernah, Pak. Nggak pernah Pak. Oh iya iya iya. Ada juga yang tergiur kan mahasiswa apalagi ya taruh 10 juta gitu ya. Katanya bisa dapat jadi 20 juta ya dengan cepat beberapa hari gitu ya. Di bola, Pak, kayak gitu kali, Pak, cepet. Iya, kata cuma dengan ngeklik tertentu, ini Alimama ini mirip sama Alibaba gitu katanya. Terus kalau saya tanya ngapain sih kerjaannya? Ya itu Pak, kayak belaga-belaga beli barang aja di e-commerce. Loh, terus saya bilang kalau belaga-belaga beli barang di e-commerce, perusahaan itu untungnya gimana? Model bisnisnya gimana gitu ya. Nah, mulai nggak bisa diterangkan secara jelas ya, oh itu mengerikan itu. Karena algoritma di belakang mesinnya ngapain gitu ya. Nah, begitu orang itu udah masukin uang, mau tarik uang terus nggak bisa. Ya jadi dia punya aja angka-angka itu berapa ya, tapi mau diuangkan kagak bisa. Wah itu udah sangat ini mencurigakan ya. Tapi itu banyak yang kayak gitu ya. Terus juga ini ya apa fintech yang peminjaman cepat gitu ya. Terus kan orang butuh uang zaman sekarang, nanti dipinjemin uang, tapi kayak lintah darat ya, ditagihnya bunganya gila-gilaan gitu ya. Tapi kan kalau dari aplikasi gampang, ya minta berapa juta dikasih aja kok gitu ya. Kalau ke bank susah, ya saya harus buktiin ya saya punya gaji yang teratur ya, ada agunan dan lain sebagainya. Ya udah dari apps aja gitu ya. Iya, tapi ntar kalau udah babak belur ya utangnya ya, terus yang datang ke rumah tukang pukul ya misalnya ya, tukang tagih gitu. Itu udah berabe keluarnya dari situ ya. Nah, jadi jebakan-jebakan dunia teknologi itu tetap sama rumitnya karena manusia tetap sama rumitnya gitu ya. Ada komentar pertanyaan terakhir? Kita udah injury time, udah lewat lama, sorry kelewatan. Kalau nggak ada, thank you Bapak-Bapak. Kita tunggu bisnis proposalnya. Semoga semua sukses bisa mengalahkan kompetitor-kompetitornya ya. Selamat malam, selamat istirahat.